Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allamna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita kepada pembelajaran tentang hukmut taklifi, melanjutkan dari al-mubah. Nah, karena kemarin kita sudah membahas al-mubah, maka pada kesempatan kali ini kita akan nuwasil darsana atau melanjutkan pembelajaran kita tahtal maudhu al-hukmut taklifi al-muharram wal makruh. Nah, yang haram dan yang makruh. Nah, di awal kita akan membahas seputar pengertian terlebih dahulu. Ma huwal muharram? Al-muharram lughatan bimakna al-mamnu'. Nah, muharram atau haram secara bahasa atau etimologi bermakna al-mamnu' atau yang dilarang. Wastilahan ma yusabu tarikuhu imtisalan wa yastahiqqul iqab fa'iluhu. Apa-apa yang mengakibatkan seseorang mendapatkan pahala bagi orang-orang yang meninggalkan pekerjaan tersebut. Wa yastahiqqul iqab fa'iluhu. Dan bagi orang-orang yang mengerjakan, maka dia akan mendapatkan iqab atau dia mendapatkan hukuman. Nah, simpelnya ma yusabu tarikuhu wa yu'aqibu fa'iluhu. Apa-apa yang mendapat pahala bagi orang yang meninggalkannya dan mendapatkan dosa bagi orang yang mengerjakannya, itu namanya muharram atau al-haram. Nah, sighatun dalah as-sighatu ad-dalah ala tahrim, bentuk-bentuk redaksi yang menunjukkan tentang keharaman sesuatu di dalam nas-nas syar'i, yaitu yumkin at-tu'raf 'ala al-muharrami bin nadhari fil adillati syar'iyyah min hilali iddatas siyaq ahammuha. Nah, kita akan mempelajari tentang redaksi-redaksi seputar keharaman di dalam dalil-dalil syar'i seperti itu yang bentuknya atau redaksinya sebagai berikut. As-sighatul ula, bentuk pertama, redaksi pertama adalah an-nahyu al-jazim. Suatu larangan atau kalimat nahyu al-jazim yang menuntut untuk tidak dikerjakan. Nah, an-nahyu al-jazim maksudnya larangan yang menuntut. Menuntut siapa? Menuntut mukallaf atau manusia, umat muslim itu agar tidak melakukan larangan tersebut. Minasyari. Nah, larangan yang menuntut dari syari dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi lam ta'ti qarinah litusarrifahu ilal karahiyah.
Nah, yang tidak ada qarinah, tidak ada indikasi-indikasi lain yang mengakibatkan hilangnya sifat keharaman menuju sifat makruh, seperti itu. Nah, karena kalau misalnya di dalam lafaz Al-Qur'an muncul qarinah atau indikasi-indikasi lain atau ayat-ayat yang mengubah hukum dari satu ayat sebelumnya, maka itu bisa mengakibatkan berbeda juga hukum taklifinya. Nah, seperti yang kita pelajari dari al-wajib. Al-wajib ketika ada qarinah bisa turun derajatnya menjadi as-sunnah atau al-mustahabbah atau ya al-mandubah, ya banyak lah. Nah, sama seperti itu haram pun begitu. Ketika haram memiliki qarinah-qarinah yang lainnya, nah haram ini bisa turun derajatnya menjadi karohah, seperti itu. Nah, maka dari itu sighah pertama atau redaksi pertama, bentuk pertama yang berada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun dalil-dalil syar'i lainnya yang menunjukkan tentang keharaman sesuatu adalah satu an-nahyu al-jazim, larangan yang menuntut dari Allah Subhanahu wa taala kepada para mukallaf yang tidak ada qarinah-qarinah lain yang menurunkan derajat an-nahyu ini, seperti itu, larangan ini. Nah, maksudnya ya larangan khusus seperti itu. Larangan saja. Nah, contoh tahrimuz zina ats-tsabit biqauli ta'ala. Nah, di sini contohnya adalah pengharaman zina. Pengharaman zina yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya wala taqrabuz zina, jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Nah, bahwasanya innahu kana fahisyah, bahwasanya zina ini fahisyah, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk, seperti itu. Maka dari itu ayat ini wala taqrabuz zina ini tidak ada ayat-ayat lain yang menyelisihi ayat ini. Maka dari itu ini tetap hukumnya adalah haram, seperti itu. Fahadza nahyun jazimun. Nah, maka dari itu ayat ini menunjukkan tentang pelarangan yang menuntut dari Allah Subhanahu wa taala, yadullu ala anna zina haramun, yang menunjukkan bahwasanya zina itu hukumnya haram. Itu tadi sighah yang pertama, ya, an-nahyul jazim, larangan yang menuntut, yang mana tidak ada qarinah-qarinah lain yang menurunkan derajat keharamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sighatus saniyah, as-sighah as-saniyah tartibul uqubah ad-dunyawiyah au al-ukhrawiyah ala fi'lihi. Nah, yang kedua adalah disebutkan urutan hukuman dunia atau hukuman akhirat setelah pekerjaannya. Nah, ketika ada suatu pekerjaan, kemudian di akhir atau setelah disebutkan pekerjaannya, kemudian disebutkan hukumannya, maka ini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Nah, contoh mengerjakan A, B, C, D, maka hukumannya adalah ini. Nah, itu ketika disebutkan di dalam Al-Quran atau dalil-dalil syar'i lainnya, maka ini memiliki dasar hukum atau hukum taklifinya adalah al-muharram atau haram, seperti itu. Contoh tahrimu qadzaf
al-muhsanat ats-tsabit biqauli ta'ala, diharamkannya untuk menuduh wanita-wanita yang baik. Nah, qadzaf di sini maksudnya adalah menuduh berbuat zina. Nah, keharaman menuduh berbuat zina, tuduhan menuduh para wanita-wanita yang baik berbuat zina. Yang ats-tsabit biqauli ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, di sini disebutkan bahwasannya dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, nah, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Nah, di sini adalah keharaman menuduh berzina bagi kepada wanita-wanita yang sebenarnya tidak melakukannya. Nah, terlebih lagi dia tidak mendatangkan 4 saksi. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, hukumannya adalah dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima lagi selamanya. Nah, ini adalah pekerjaan atau pekerjaan yang diakhiri dengan hukuman. Nah, ini menunjukkan keharaman sesuatu. Pekerjaannya apa? Yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Menuduh wanita-wanita yang baik itu berbuat zina dan dia tidak mendatangkan 4 saksi, 4 orang saksi. Maka diakhiri dengan hukuman fajliduhum samanina jaldah. Maka jilid mereka atau dera mereka atau cambuk mereka dengan 80 kali cambukan. Nah, peristiwa atau maksudnya adalah pekerjaan kemudian diakhiri dengan hukuman, ini menandakan keharaman suatu perkara tersebut, yang pada kali ini adalah at-tahrimul qadzaf al-muhsanat, seperti itu. Pengharaman menuduh berbuat zina, seperti itu. Ini adalah keharaman yang nyata. Nah, itu adalah 2 sighah atau 2 bentuk atau 2 redaksi di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menandakan bahwasanya perkara tersebut menunjukkan keharaman. Selanjutnya, di sini kita akan langsung membahas tentang al-makruh. Al-makruh. Ma huwal makruh? Al-makruh lughatan al-mubghad, atau sesuatu yang dibenci. Wastilahan ma yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqibu fa'iluhu. Nah, ini ya berbeda dengan haram. Nah, ini adalah apa-apa yang mengakibatkan dirinya diberi pahala ketika dia meninggalkan pekerjaan tersebut, wala yu'aqibu fa'iluhu, dan tidak diiqab, tidak diberi hukuman ketika seorang ini melakukan pekerjaan tersebut. Nah, mudahnya adalah mayusabu tarikuhu wala yu'aqibu fa'iluhu. Apa-apa yang diberi pahala ketika ditinggalkan dan tidak dihukumi ketika dilakukan. Nah, itu adalah makruh. Kemudian as-sighah ad-dalah 'alaiha atau
bentuk-bentuk redaksi-redaksi yang menunjukkan kepada makruh ini adalah yumkin an tu'raf 'alal makruh bin nazari fil adillati syar'iyyah min khilali iddatas siyaq. Nah, kita akan mengetahuinya, kita akan melihat bagaimana sighah atau redaksi-redaksi yang menunjukkan kemakruhan sesuatu di dalam dalil-dalil syar'i. Nah, yang di sini yang disebutkan adalah ayyan hasyari'. Nah, ketika syari' atau Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu anil amrin terhadap suatu perkara, ketika Allah melarang terhadap suatu perkara, summa tujad qarinatun tusarrifu hadzan nahyu minat tahrim ilal karahiyah. Nah, kemudian ada qarinah yang menurunkan atau menggeser pelarangan ini dari yang tadinya hukum haram, hukum tahrim ilal karahiyah, kepada hukum makruh. Walidzalika amsilah. Nah, dan contohnya adalah misalul awal, contoh dari hal yang pertama adalah karahiyatus su'al amma lam yanzil hukmuhu. Nah, makruhnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW terhadap apa-apa yang belum turun. Apa-apa yang belum turun hukumnya. Nah, jadi dulu itu banyak orang-orang, ya jelas ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Dia bertanya-tanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan menyulitkan dirinya sendiri. Seperti itu. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, apa-apa yang belum turun hukumnya. Seperti itu. Nah, al-warid fi qouli ta'ala, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan, maksudnya menanyakan kepada siapa? Kepada nabimu, hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Seperti itu. In tubdalakum tasukum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu kepada nabimu, hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru malah menyusahkan kamu. Seperti itu. Nah, ini adalah perkara tentang makruhnya sesuatu. Nah, kenapa makruh? Padahal di sini redaksinya la tas'alu. Ini kata larangan. Nah, karena apa? Karena ada qarinah, karena ada lafaz lain yang menurunkan derajatnya dari haram menjadi makruh. Nah, kita baca lagi, fa inna hadzan nahya lil karaha. Nah, pelarangan ini adalah pelarangan untuk makruhnya sesuatu. Kenapa? Li'annahu iqtarana bin nahyi sharifun anit tahrim ilal karoha. Karena telah datang bersamaan dengan nahyu itu, dengan pelarangan itu, sesuatu yang memalingkan dirinya dari hukumnya haram menjadi hukum karoha. Apa? Wahuwa qawlu ta'ala. Apa dia? Wahuwa qawlu ta'ala. Dan dia adalah firman Allah yang melanjutkan ayat ini. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Nah, di sini
jika kamu menanyakan ketika Al-Quran sedang diturunkan, akan diterangkan kepadamu Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun, Maha Lembut, seperti itu. Nah, di sini disebutkan wa in tas'alu an hahina yunazzalul Qur'anu tubdalakum. Nah, ketika kamu bertanya ketika Al-Quran itu diturunkan dan telah diterangkan kepadamu, afallahu anha, maka Allah akan mengampuninya. Wallahu ghafurur halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut, seperti itu. Nah, lanjutan ayat ini seakan-akan menurunkan derajat keharamannya menjadi sesuatu yang makruh saja atau sesuatu yang dibenci, seperti itu. Sebagaimana sebagaimana al-makruh fi al-lughah. Nah, sebagaimana makruh secara bahasa, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya atau kemudian yang kedua adalah contohnya karahiyatu syurbul asyurb qaiman. Nah, makruhnya minum sambil berdiri. Al-warid fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditetapkan di hadis Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anisyurbi qaiman. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Nah, fahadzan nahyu mahmulun alal karoha. Nah, pelarangan ini tidak sampai derajat haram ya, tapi akan tetapi hanya sampai derajat makruh. Kenapa? Ala sahihi min aqwalil ulama, di dalam perkataan-perkataan ulama, maksudnya tentang periwayatan hadis yang sahih, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana jawazu syurbu qaiman bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi juga pernah menjelaskan kebolehan jawaz syurbu qaiman, minum sambil berdiri, bi fi'lihi, dengan Nabi melakukan hal tersebut. Apa hal tersebut itu? Minum sambil berdiri. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam qaiman min Zamzam. Bahwasanya Nabi meminum air Zam-Zam sambil berdiri. Nah, dari hadis ini menurunkan derajat keharamannya sesuatu yang tadi naha ansyurbi qaiman, bahwasanya Nabi pernah melarang seseorang untuk minum dalam keadaan berdiri, akan tetapi Nabi juga disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Maka dari itu ini hukumnya turun dari yang tadinya haram menjadi makruh, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Barakallahu li wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.